Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kelas, jumpa kembali kita dalam video pembelajaran prakarya dan kewirausahaan bagian ke-7, kelas 11 semester 1. Oke kelas, pada video pembelajaran ini kita melanjutkan video pembelajaran sebelumnya di bab 1, kerajinan bahan lunak dan wirausaha. Kita mempelajari selanjutnya itu di bagian E, perawatan produk kerajinan yang terdiri dari 1. Perawatan kerajinan tanah liat, 2. Perawatan kerajinan serat alam. Oke kelas, tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi produk kerajinan dari bahan lunak dan wirausaha, diharapkan siswa mampu 1. Mengapresiasi keanekaragaman karya kerajinan dari bahan lunak dan pengemasannya di wilayah setempat dan lainnya, sebagai ungkapan rasa bangga dan wujud rasa syukur atas anugerah Tuhan Yang Maha Esa. 2. Mengidentifikasi bahan, motif hias, teknik pembuatan, dan fungsi karya kerajinan dari bahan lunak di wilayah setempat dan lainnya berdasarkan rasa ingin tahu dan peduli lingkungan. 3. Menganalisis unsur estetika dan ergonomis karya kerajinan dari bahan lunak, serta menunjukkan semangat kewirausahaan dan inovasi berkarya. 4. Merancang pembuatan karya kerajinan dari bahan lunak dan pengemasannya dengan menerapkan prinsip perencanaan produksi kerajinan, serta menunjukkan perilaku jujur, percaya diri, dan mandiri. 5. Mendesain produk dan pengemasan produk kerajinan dari bahan lunak berdasarkan konsep berkarya dengan pendekatan budaya setempat dan lainnya berdasarkan orisinalitas ide dan cita rasa estetis diri sendiri. 6. Membuat karya kerajinan dari bahan lunak di wilayah setempat dan lainnya dengan sikap bekerja sama, gotong royong, bertoleransi, disiplin, bertanggung jawab, kreatif, dan inovatif. 7. Menganalisis keberhasilan dan kegagalan serta peluang usaha kerajinan dari bahan lunak di wilayah setempat dan lainnya dengan memperhatikan estetika dan nilai ekonomis untuk membangun semangat usaha. Oke kelas, kita memasuki pada bagian E, perawatan produk kerajinan dari bahan lunak. Produk kerajinan perlu perawatan yang baik dan benar. Berikut dijelaskan alternatif perawatan produk kerajinan tanah liat dan serat alami. 1. Perawatan kerajinan tanah liat. Perkembangan produk kerajinan dari tanah liat sekarang banyak berupa kerajinan keramik. Berikut salah satu cara perawatan kerajinan keramik. A. Cuci keramik dengan air sabun yang hangat, kemudian lap keramik sampai kering. B. Jangan pernah menumpuk peralatan keramik karena akan merusak motif dan warnanya. Pastikan ada ruang dalam penataan antara keramik yang satu dan keramik yang lainnya. Hal ini untuk menghindari adanya gesekan pada keramik yang akan mengakibatkan retak atau cacat. Mungkin bisa dilapisi dengan tisu atau lainnya ya. Selanjutnya C. Selain melalui perawatan di atas, dapat juga digunakan belimbing wuluh. Belimbing wuluh memiliki kadar asam yang tinggi sehingga mampu menghilangkan noda pada peralatan apapun yang terbuat dari keramik. Pilih belimbing wuluh yang matang, jangan terlalu tua supaya khasiatnya maksimal. Jika menggunakan belimbing wuluh yang tua, kadar asamnya sudah berkurang. Untuk melakukannya, bahan yang diperlukan adalah belimbing wuluh, sikat plastik atau sikat gigi, lap kering atau basah, sabun colek, dan sabun sarung tangan plastik. Kupas bagian dalam belimbing wuluh. Setelah itu, gosokkan ke permukaan keramik secara merata, lalu diamkan selama 10 menit supaya kadar asamnya bekerja. Bersihkan keramik dengan menggunakan sikat plastik dan gosokkan satu arah, baik horizontal maupun vertikal, sampai semua noda terangkat. Lap keramik dengan kain basah atau kering, lap secara perlahan dan sedikit ditekan sehingga keramik akan bersih kembali. Hindari penggunaan air sewaktu menggosok belimbing wuluh di permukaan keramik karena air akan mengurangi kadar asamnya.
Pada perawatan keramik, kadar asam yang tinggi sangat diperlukan untuk mengembalikan kilau dan bersihnya keramik. 2. Perawatan kerajinan serat alami. Produk kerajinan dengan bahan dari serat alami seperti serat jerami, eceng gondok, pandan, mendong, dan sebagainya memerlukan perawatan yang baik dan tepat karena produk kerajinan dari serat alami mudah rusak. Berikut beberapa cara untuk merawat benda kerajinan yang terbuat dari serat alami. A. Jika noda tidak berlebihan, jangan dicuci. Bahan-bahan serat alami ketika di musim lembat atau hujan biasanya timbul lapisan-lapisan seperti debu berwarna abu-abu keunguan. Lapisan debu ini adalah jamur yang dapat tumbuh ketika bahan serat alami mulai lembab atau basah. Untuk membersihkan noda tersebut cukup dengan menjemurnya, kemudian sikatlah dengan sikat yang kering. B. Semua bahan yang berasal dari serat alami biasanya cepat mudah rusak jika terlalu lama terkena air. Ketika barang-barang kamu kotor, usahakan jangan dicelup, terlebih lagi merendamnya. Kandungan air yang terlalu banyak pada bahan serat alami membuat bahan tersebut menjadi cepat rusak. C. Ketika membersihkan debu atau kotoran yang ada pada benda kerajinan dari serat alami, gunakan sikat yang lembut dan sikatlah hanya pada bagian yang kotor saja. D. Deterjen untuk mencuci pakaian mengandung bahan yang terlalu keras. Jika digunakan untuk bahan dari serat alami, deterjen dapat membuat bahan menjadi rusak. Gunakan sabun mandi atau sampo, tetapi jangan terlalu banyak. Gunakan sabun hanya pada bagian yang kotor saja. E. Panas matahari yang menyengat dapat membuat bahan menjadi berubah, seperti berubah bentuk, ukuran, atau warna. Ketika mencuci barang-barang berbahan serat alami, jangan menjemurnya dalam keadaan matahari yang terlalu terik, seperti layaknya baju. Kerajinan berbahan serat alami bisa cepat pudar jika terkena matahari langsung terlalu lama. Ada juga beberapa bahan yang dapat berubah bentuk maupun ukuran jika terlalu lama dijemur. F. Ketika tidak dipakai atau digunakan, simpanlah barang-barang tersebut di lemari atau tempat lain yang tidak lembab. Atau masukkan atau simpanlah barang-barang tersebut ke dalam plastik dan bungkus dengan rapat. Ruang yang sedikit udara akan menghambat tumbuhnya jamur secara cepat sekaligus menjaga debu dan kotoran. G. Jangan lupa memberikan pengawet bahan ke dalam plastik sebelum menyimpannya. Silika gel diberikan sesuai dengan jenis bahan serta tingkat pertumbuhan jamur yang ditimbulkan. Jika bahan tersebut sangat mudah timbul jamur, masukkan silika gel 3-4 kantong kecil. Oke kelas, tugas kelompok LK7. Observasi pengemasan kerajinan dari bahan lunak. 1. Amatilah kemasan produk kerajinan dari bahan serat alami yang terdapat di daerah sekitar tempat tinggal masing-masing. Apabila tidak ditemukan, Anda dapat mengunjungi industri kerajinan dari bahan lunak lainnya, ataupun bisa searching Google, karena dalam kondisi pandemi seperti ini ya, kita sebaiknya di rumah aja. Mungkin bisa dengan solusi searching di internet atau sumber-sumber belajar lainnya, buku, majalah, dan lainnya. Namun jika kondisi tempat sekitarmu adalah aman dan ada tempat kerajinan di sana, bisa berkunjung ke sana dengan menggunakan prokes ya. Yang kedua, tulislah sebuah laporan, dan yang ketiga, presentasikan di depan kelas. Lembar kerja 7 terdiri dari nama kelompok, nama anggota, kelas, kemudian mengisi tabel analisis kemasan produksi kerajinan dari bahan lunak yang terdiri dari jenis kemasan produk kerajinan, bahan, alat, proses produksi, dan foto-foto. Oke kelas, sebagai tugas individu pada bagian E ini,
Yang pertama, jelaskan bagaimana cara perawatan kerajinan keramik. 2. Sebutkan beberapa bahan kerajinan serat alami. Dan yang ketiga, jelaskan 7 cara merawat benda kerajinan yang terbuat dari serat alami. Oke kelas, sesi kali ini sampai di sini dulu. Pada pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan pada bagian F, wirausaha di bidang kerajinan, yang terdiri dari 1. Kebutuhan pasar produk kerajinan, 2. Menganalisis peluang usaha, dan yang ketiga, peluang usaha produk kerajinan. Oke kelas, tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Jangan lupa like-nya, share-nya agar video pembelajaran ini bisa lebih bermanfaat lagi. Dan jangan lupa bagi yang belum klik subscribe-nya agar tidak ketinggalan video-video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih, semoga video pembelajaran ini bermanfaat. Thanks for watching. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.